Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Pelajar SD Negeri 36 Sungai Limau, Padang, Pariaman melewati jembatan darurat menuju sekolah. Polisi kembalikan teman Aldelia kepada orang tuanya. Komunitas artis dan musisi Solo salurkan bantuan untuk korban bencana alam di Tanah Datar. Karena tidak ada pilihan, kaki-kaki kecil pelajar sekolah dasar 36, Kecamatan Sungai Limau, Padang, Pariaman ini, setiap hari harus melewati jembatan darurat yang membentang di aliran Sungai Batang Duku untuk sampai ke sekolah. Saat menyeberang, mereka harus melepaskan sepatu terlebih dahulu. Pasalnya, mereka harus menyeberangi 2 sungai kecil dengan lebar 2 meter. Setelah itu, baru mereka melewati jembatan darurat yang dibangun warga. Jembatan darurat ini dibangun untuk menggantikan jembatan permanen yang lama, yang telah ambruk akibat banjir bandang beberapa waktu yang lalu. Senang nggak dengan adanya jembatan kecil ini? Ada, senang. Kenapa? Karena bisa lewat. Nggak takut lagi? Enggak. Tapi sepatunya kok dibuka? Di situ lewat nanti basah. Ya, terompa pun, sendal pun yang basah. Senang ya ada jembatan? Senang. Apalagi kalau ada jembatan, air pun tidak ada mengenai orang. Jembatan ini terletak di daerah Pilubang, Sungai Limau. Tak hanya murid dan guru yang memanfaatkannya, tapi jembatan darurat ini juga menjadi jalan pintas bagi warga untuk ke sawah dan ladang. Nggak ada jembatan, nggak ada penyeberangan. Apabila sungai meluap, ya nggak bisa kami keluar. Bagi pelajar, guru, masyarakat, ini nih, jembatan ini inisiatif kami aja. Masalah akan muncul jika arus sungai deras dan debit air tinggi akibat daerah hulu sungai diguyur hujan lebat. Jika ini terjadi, maka dapat dipastikan tidak ada yang berani menyeberangi jembatan darurat itu karena sangat berbahaya dan mengancam keselamatan jiwa. Eki Rafki melaporkan dari Padang, Pariaman. Warga di sekitar aliran Sungai Batang Siano yang meluap hari Selasa mulai membersihkan rumah dan tempat usaha mereka dari sisa-sisa material luapan sungai. Luapan sungai itu mengakibatkan 11 rumah dan warung mengalami kerusakan. Mereka masih berusaha membersihkan harta benda yang masih selamat. Mereka memilih bertahan karena belum ada informasi terkait lokasi pengungsian. Jadi kemarin kan katanya masyarakat disuruh mengosongkan area ini, gimana pendapatnya? Kalau kami mengosongkan area, tapi ada tempat kami tinggal kami nak ada. Ujang, salah satu korban yang terdampak, berharap pemerintah segera mencarikan solusi. Salah satunya dengan normalisasi sungai. Di sepanjang aliran Sungai Batang Siano terjadi pendangkalan. Jika daerah hulu diguyur hujan deras, maka air akan cepat meluap dan merendam rumah dan warung yang ada di sepanjang bantaran sungai. Sebenarnya saya pun sebelum dikosongkan, saya rencana udah mau pindah juga. Di rumah ada berapa orang, Pak? 4 orang, Bu. 4 orang. Anak 2, istri 1. Udah lama di sini ngontrak, Pak? Udah 2 tahun. Ketua RT 07 Kelurahan Kayu Kubu mengatakan,
Di wilayahnya terdapat 40 warga terdampak dari 15 kepala keluarga. Sebagian warga telah mengungsi ke tempat kerabatnya. Oh tidak, memang sengaja diungsikan karena kita melihat debit sungai kan nggak memungkinkan tinggal sini. Ini kemana diungsikan? Ke rumah keluarganya. Masih rawan. Di titik mana, Pak? Di 2 kilo ke atasnya masih rawan sampai ke itu. Dekat jembatan penghubung. Ya. Luapan air sungai Ngarai Sianok yang terjadi Senin sore mengejutkan warga sekitar karena terjadi secara tiba-tiba. Pada saat itu, di lokasi cuaca cerah dan tidak hujan. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Jelang pelaksanaan ibadah kurban pada Lebaran Idul Adha tanggal 17 Juni mendatang, sejumlah peternak di 50 kota terus memperbanyak persediaan sapi yang akan dijual untuk memenuhi kebutuhan hewan kurban masyarakat tahun ini. Beberapa peternak telah membeli sapi sejak 2 bulan lalu, guna mengantisipasi tingginya permintaan hewan kurban jenis sapi di 50 kota maupun Payakumbuh. Peternak bahkan mendatangkan sapi dari luar daerah, hingga dari luar Sumatera Barat. Hal itu dilakukan peternak karena sapi lokal yang berasal dari 50 kota dan Payakumbuh belum memenuhi permintaan sapi. Setiap tahun, daerah ini memerlukan ribuan ekor sapi untuk hewan kurban. Salah seorang peternak sapi di Jorong Pincuran Botuang, Kanagarian Gugua 8 Koto, Eko Prasetyo mengatakan, dalam 1 bulan terakhir, dirinya telah menjual sapi ratusan ekor untuk kebutuhan ibadah kurban. Kalau kini dari tahun-tahun yang sudah berkurang. Itu kenapa itu, Kak? Kendala ekonomi mungkin. Biasanya tahun-tahun sebelumnya hari seperti itu lah berapa banyak bisa menjual sapi kok? Karena sampai ratu iku lah. Kalau sampai saat ini berapa? Kini padiangan sekitar 250 lah. Untuk tahun ini, peternak mematok harga sapi untuk hewan kurban berkisar dari 16 juta rupiah per ekor hingga 18 juta rupiah per ekor. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari 50 kota. Mengantisipasi kemungkinan meningkatnya dinamika politik menjelang pilkada serentak yang dijadwalkan bulan November mendatang, Panwascam Kecamatan 6 Lingkung, Padang Pariaman, melantik 5 pengawas desa dan kelurahannya. Pengawas kelurahan desa atau PKD telah dibekali ilmu tentang pengawasan pemilu dan diharapkan mampu mengatasi persoalan-persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Pilkada serentak yang akan memilih gubernur dan bupati Padang Pariaman diperkirakan akan sangat menarik, sebab salah satu calon bupati pasti berasal dari salah satu daerah pemilihan yang ada. Kayaknya akan panas gitu Pak, soalnya orang di sini kan dia asli putra daerah gitu kan, mungkin banyak pendukungnya gitu kan. Itulah Pak, kayak gitu. Mudah-mudahan saya siap. Antisipasinya ke mana nanti? Antisipasinya mengikuti semua arahan dari Panwascam gitu kan. Tapi kalau untuk kita lihat sekarang, itu kemungkinan ada. Apalagi di 6 Lingkung itu salah satu calon kepala daerah yang incumbent itu berasal dari Kecamatan 6 Lingkung. Antisipasinya mana? Iya, kita dari Bawaslu untuk mengantisipasi itu mungkin telah kita persiapkan dari kepengawasan. Jadi kita langsung turun kepada masyarakat nanti, itu Panwascam dan PKD untuk menyampaikan kepada masyarakat pengawasan partisipatif. Pengawas kelurahan desa yang baru dilantik ini diharapkan mampu mengajak masyarakat untuk menyukseskan pilkada serentak dengan cara ikut mengawasi proses pemilihan melalui pengawasan partisipatif. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman.